Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas perkoperasian dengan tema koperasi unit desa Mekar Abadi. Nama saya Farah Faisatul Aulia dengan NIM 0445437559. Yang pertama, latar belakang. Sejarah singkat KUD Mekar Abadi. Koperasi Unit Desa Mekar Abadi didirikan pada tahun 1992 di atas prakarsa Bapak Solihin sebagai Ketua 1, Bapak Tarmudi sebagai Ketua 2, Bapak Suhermanto sebagai Sekretaris 1, Bapak Suparjono sebagai Sekretaris 2, dan Bapak Tasripin sebagai Bendahara. Setelah dibentuk pengurus, maka pengurus terpilih mengajukan permohonan untuk memperoleh badan hukum dari dinas terkait dan akhirnya mendapatkan badan hukum dengan nomor 1698-BH-13-13/1992 dan kemudian dibantu oleh badan pengawas yang terpilih yaitu Bapak Sunarko, Bapak Sungep, Bapak Sukirno, serta Bapak Abdul Ghafur, Bapak Ahmad Munaji, dan Bapak Saprani sebagai badan pengawas dan penasehat. Selanjutnya, pada awal didirikannya koperasi di Desa Tasik Juang pada tahun 1992 oleh tokoh-tokoh masyarakat yang diberi nama Koperasi Unit Desa Mekar Abadi. Penamaan Mekar Abadi ini terkandung filosofi di mana para tokoh masyarakat menginginkan agar koperasi ini menjadi koperasi yang selalu mekar seperti kembang dan mekarnya dapat abadi sampai kapanpun. Simpanan pokok untuk di awal 5.000. Pada saat itu uang 5.000 ini diambil dari jatah hidup berupa ikan asin yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian ikan asin ini diuangkan dengan harga 5.000. Simpanan wajibnya 2.000. Unit usahanya saat itu baru pemasaran hasil perkembunan atau hasil wawancara misnan. Selanjutnya di situ ada struktur organisasi KUD Mekar Abadi. BPP-nya Abdul Ghafur, yang kedua Ahmad Munaji, yang ketiga Saprani. Pengurusnya Ketua Muhammad Misnan, Sekretaris F. Purwanto, Bendahara Sadikin. Pengurus BP Ketua Sunarko, Sekretaris Sungep, Bendahara Sukirno. Selanjutnya, pengurus koperasi unit desa Mekar Abadi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang pertama, ketua. Dalam pengurus, maka ketua memiliki tugas diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun program kerja bersama pengurus lain. Kedua, membuat rencana rapat kerja dan rencana anggaran belanja. Ketiga, memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya. Selanjutnya, B. Sekretaris. Dalam pengurus, maka sekretaris memiliki tugas ialah yang pertama mengelola simpan pinjam anggota, yang kedua menyalurkan dana bagi peminjam, ketiga melakukan pengawasan terhadap unit usaha yang terutama rencana pengembangan. C. Bendahara. Dalam pengurus, maka bendahara mempunyai tugas diantaranya satu, membuat laporan kas harian, kedua membuat penerimaan dan pengeluaran kas, ketiga pengawas. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 25/1992 Pasal 39 dikatakan A. Pengawas bertugas 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. B. Pengawas berwenang 1. Meneliti catatan yang ada pada koperasi. Kedua, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, dan seterusnya. Pengawas dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam rapat anggota dan bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Dalam pengawasan, maka Badan Pengawas Koperasi Unit Desa Mekar Abadi mempunyai tugas 1. Memberikan bimbingan kepada pengurus karyawan ke arah keahlian dan keterampilan. Kedua, menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan. Ketiga, mencegah terjadinya penyelewengan. Keempat, keberesan administrasi secara menyeluruh.
1. Program kerja KUD Makrabadi tahun 2016 disusun berdasarkan pengalaman tahun lalu, yang mana program tahun buku 2016 berisikan langkah-langkah yang konsolidasi intern yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan dan kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam menjalankan peluang usahanya saat ini. A. Memanfaatkan peluang usaha yang tersedia, terutama yang berkaitan dengan anggota secara profesional. B. Maka keterkaitan usaha yang masih terbatas diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi upaya untuk memperluas keterkaitannya dalam menjalankan usahanya secara profesional. Selanjutnya, 2. Peluang usaha dalam menjalankan usaha ini. Koperasi mempunyai peluang usaha dalam beberapa bidang. A. Bidang usaha. 1. Mengembangkan usaha yang layak kepada anggotanya, terutama dalam pemasaran kelapa sawit. 2. Memperbesar volume usaha, terutama dalam penyediaan barang konsumsi yang 9 bahan pokok. 3. Memperbesar volume usaha berputaran unit simpan pinjam guna membantu kebutuhan anggotanya. 4. Pengadaan pupuk akan bekerja sama dengan posko dan pihak swasta yang handal dan profesional. 5. Rencana penambahan unit usaha bahan bangunan. Selanjutnya, B. Bidang keuangan. 1. Mengusahakan pemupukan modal sendiri untuk menunjang usaha agar lebih profesional. 2. Menjaga likuiditas keuangan agar selalu dalam kondisi sehat. Yang C. Bidang organisasi atau manajemen. 1. Mengadakan penataan organisasi atau manajemen sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Menyusun peraturan-peraturan khusus sebagai dasar bagi penyempurnaan prosedur operasional. 3. Menyusun jadwal rapat-rapat atau pertemuan baik di lingkungan pengurus maupun dengan kelompok lain. Selanjutnya, di bidang pembinaan anggota. 1. Mengadakan penyuluhan kepada anggota dalam rangka penyesuaian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Menumbuhkan rasa keterkaitan anggota serta memupuk rasa memiliki terhadap KUD Makrabadi. Yang E. Pembinaan karyawan. 1. Menempatkan karyawan pada pola kerja sesuai dengan kemampuan pada bidangnya. 2. Mengevaluasi hasil kerja pada karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. 3. Mengadakan dialog terbuka tentang apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan di kantor maupun di lapangan. F. Bidang lainnya. Berdasarkan uraian prioritas yang diuraikan pada bagian pertama di atas, maka ruang lingkup kegiatan usaha KUD Makrabadi tahun buku 2016 diarahkan pada tatanan pola kerja secara profesional dan terencana dengan matang, yang meliputi 1. Pemasaran tersebut kelapa sawit direncanakan pada tahun 2017 3.750 per ton. 2. Memperbesar volume unit wasrda maupun unit simpan pinjam yang telah berjalan. A. Perdagangan unit wasrda. 1. Pemasaran beras dengan rencana penyaluran 8.000 kg per bulan atau 96.000 kg per tahun. 2. Rencana mengadakan solar dengan buku 2017 akan menggunakan modal sendiri bekerja sama dengan pihak ketiga. 3. Meningkatkan pola pelayanan kepada anggota sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anggota. 4. Bekerja sama dengan ketua kelompok untuk merekomendasikan kebutuhan pesan barang rumah tangga. B. Pengadaan unit bangunan. 1. Pola operasional. A. Menangani secara penuh dalam pemasaran baik langsung maupun tidak langsung kepada anggota. B. Pelayanan beras dan barang konsumsi disesuaikan dengan permintaan yang telah disetujui oleh ketua kelompok. Yang C. Unit simpan pinjam. D. Lain-lain. 1. Untuk merangsang minat anggota untuk menabung di KUD Makrabadi, pengurus akan memberikan hadiah bagi penabung per 1 juta mendapat 1 kupon. 2. Potongan sarana tetap seperti tahun buku 2015, yakni 75,5 kg, guna meningkatkan profesionalisme dan hasil kerja serta pencapaian SHU. Maka di tahun 2018 ini, pengurus merencanakan untuk memanajerkan masing-masing unit usaha agar mencapai target SHU yang akan dicanangkan dalam RAP Koperasi Unit Desa Makrabadi. Hasil wawancara Misnan. Selanjutnya, analisis kinerja karyawan Koperasi Unit Desa Makrabadi. Namun beberapa informasi dapat disimpulkan dari sumber yang tersedia menyebutkan KUD Makrabadi memiliki pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Disebutkan juga bahwa Dewan mengevaluasi hasil kerja pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya, menyarankan agar KUD Makrabadi berupaya meningkatkan kinerja seluruh unit usaha untuk memastikan unit yang ada tetap beroperasi secara efektif, memberikan informasi mengenai analisis kinerja keuangan KUD Makrabadi, namun tidak menyebutkan kinerja pegawai. Secara keseluruhan, sulit untuk menarik kesimpulan menyeluruh mengenai kinerja pegawai KUD Makrabadi berdasarkan hasil penelusuran yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.